Jadi di lab 27.2.12 ini kita bakal menginvestigasi injeksi serangan dari SQL. Nah, yang pertama itu kita bakal login di Security Onion yang dengan username analyst dan password CyberOps. Kemudian selanjutnya kita bakal menggunakan dari terminalnya Security Onion dan mengetik sudo so status. Nah, ini buat ngecek status dari servisnya. Kemudian dia bakal ngecek nanti dia bisa mengeluarkan semua servisnya. Ini contohnya, dia bakal kalau betul, dia bakal oke semua. Jadi selanjutnya itu bakal login di Security Onion lagi, ya sama. Username-nya analis, kemudian passwordnya CyberOps. Ini kita bakal masuk di Kibana. Ini di kanan atas, pencet 24 yang last 24 hours buat ganti sample time range size. Terus kemudian kita bakal memperbesar time range-nya buat memasukkan interesting alerts. Nah, ini injeksi attack SQL ini ada di Juni 2020. Nah, jadi bakal nanti ditargetin di situ. Terus kemudian select absolute di bawahnya time range. Kemudian dari ke from to. Ini total dari logs-nya, total number of logs dari Juni 1, 2020 yang tadi kita sudah mau cari. Jadi yang step kedua ini adalah filter buat HTTP traffic. Karena threat actor itu diakses data, akses datanya itu ditaruh di web server. HTTP filter ini dibuat untuk menyeleksi logs associated dengan HTTP traffic. Nah, jadi kita itu bakal select HTTP ini yang di sini di gambar ini. Kemudian kita bakal lihat source IP address-nya itu sama destination IP address-nya itu ada 10 hasilnya, yaitu ini semua. Ini 10 hasilnya, tapi mungkin masih ada di bawah. Nah, yang terus kemudian ini HTTP log-nya, result-nya itu ada 10 HTTP log-nya. Terus yang kemudian itu kita bakal expand details-nya dengan cara mengklik tanda panah di sampingnya log entry timestamp. Selanjutnya step 3, beberapa informasi untuk entry log ditautkan ke alat lain. Klik nilai di bidang ID peringatan pada entry log untuk mendapatkan tampilan berbeda tentang peristiwa tersebut. Hasilnya terbuka di tab browser web baru dengan informasi dari CAPME. CAPME tab adalah antarmuka web yang memungkinkan Anda melihat transkrip PCAP. Teks biru berisi permintaan HTTP yang dikirimkan dari sumber asarsi. Teks berwarna merah merupakan respon dari web server tujuan. Di bagian entry log yang ada di awal transkrip, perhatikan bagian username, union, select, sisi ID, sisi number, sisi V, expiration, null, plus from, credit cards, password, sama dengan menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah mencoba menyerang browser web menggunakan injeksi SQL untuk melewati autentikasi. Kata kunci, union, dan select adalah permintaan yang digunakan dalam mencari informasi dalam database SQL. Jika kotak input pada halaman web tidak terlindungi dengan baik dari input ilegal, pelaku ancaman
dapat memasukkan string pencarian SQL atau kode lain yang dapat mengakses data yang terdapat dalam database yang tertaut ke halaman web. Kemudian temukan nama pengguna kata kunci di transkrip. Gunakan CTRL-F untuk membuka kotak pencarian. Gunakan tombol panah bawah di kotak pencarian untuk menelusuri kejadian yang ditemukan. Anda dapat melihat di mana istilah nama penggunaan digunakan di antar muka web yang ditampilkan kepada pengguna. Namun, jika ditengok lebih jauh ke bawah, ada hal-hal tak bisa yang bisa ditemukan. Dan ini penutupnya, tab, dan kembali ke Kibana. Oke, nama saya David Ang, NRP saya J14230214. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Owen sama Kenny. Nah, jadi nextnya kita akan pilih DNS ya, di Zig Hunting ini yang di kiri. Kita pilih DNS untuk filter yang dari DNS traffic aja. Oke, nah ini kalau sudah dipencet, kita berubah menjadi DNS log count. Nah, ini 22. Kita scroll lagi di bawah, ini ada beberapa record. Nah, ini ada IP client, IP server, dan ini ada metric phishing attempts DNS. Kemudian kalau kita scroll lagi, kita ada DNS queries ini. Nah, ini kan panjang karena ini ada di domain example.com. Nah, jadi sekarang kita scroll lagi ke atas. Nah, di search bar-nya kita ketik com. Nah, ini untuk ngefilter yang example.com aja. Nah, terus kita klik update di sini. Nah, ini sudah berubah ya. DNS localnya berubah jadi 4. Nah, ini example.com aja. Kita scroll lagi ke bawah. Ini ada IP client, IP server juga, dan ini ada metric seperti tadi. Nah, ini kita scroll lagi di bawah ada DNS queries. Nah, ini kita perlu export raw ya. Nah, setelah kita export raw, kita tutup aja Kibana. Kemudian arahkan ke home, terus ke folder download. Nah, di folder download ini nanti kita menemukan DNS queries.csv. Nah, ini yang tadi kita ekspor ya. Kemudian kita buka, klik kanan, open with Gedit. Nah, setelah dibuka, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita perlu hapus yang .ns.example.com sama koma 1 ini ya. Nah, jadi kita sisakan cuma heksadesimalnya aja. Nah, oke, seperti ini. Lalu pencet save ya. Jangan lupa. Nah, lalu tutup saja. Nah, lalu arahkan ke kiri atas nih, applications, terus utilities, lalu ke terminal. Nah, pada terminal kita arahkan dulu ke folder downloads ya. Jadi cd ini garis lalu downloads. Nah, lalu kita masukkan komen xxd-r-p. Nah, terus kita arahkan ke file kita yang tadi. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendecode ya. Nah, lalu ini kita beri nama secret.txt. Nah, kemudian kita ketik lagi, ini cat secret.txt. Nah, ini fungsinya adalah mengeluarkan teks yang ada di secret.txt. Nah, isinya adalah ini ya, confidential document, do not share. This document contains information about the last security breach. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan query DNS ini bisa menyembunyikan isi dari file. Nah, ini bisa jadi adalah sesuatu yang berbahaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.